Malaysia. Yang pertama, Asmi berpendapat Islam pertama kali datang ke Malaysia sejak abad ke-7 Masehi. Hal ini didasarkan pada sebuah argumen bahwa pada pertengahan abad tersebut, pedagang Arab Islam telah sampai ke gugusan pulau-pulau Melayu, di mana Malaysia secara geografis tidak dapat dipisahkan darinya. Pendapat yang kedua, pendapat lain dikemukakan oleh Fatimi, yang mana Islam datang pertama kali sekitar abad ke-14 Masehi. Ia berpegang pada penemuan batu bersurat di Terengganu yang bertanggal 1303 Masehi. Batu bersurat itu ditulis dengan aksara Arab. Pada sebuah sisinya memuat pernyataan yang memerintah para penguasa dan pemerintah untuk berpegang teguh pada keyakinan Islam dan ajaran Rasulullah. Nah, di situ ada gambaran batu bersurat. Adapun pendapat yang ketiga yaitu dari Majul. Majul mengatakan bahwa Islam pertama kali datang di Malaysia sekitar abad ke-15 dan abad ke-16 Masehi. Namun, tidak ada bukti kuat yang menunjukkan Islam datang pada abad ini. Pendapat yang keempat, Islam datang pada abad ke-10. Hal ini didasarkan pada penemuan batu nisan di Tanjung Inggris, Kedah pada tahun 1965. Pada batu nisan itu tertulis nama Syekh Abdul Al-Qadir Ibnu Husain Shah, atau seorang dai keturunan Persia yang meninggal pada tahun 291 Hijriah atau 940 Masehi. Pada awal abad ke-7 Masehi, Semenanjung Melaka telah dikenal sebagai jalur perdagangan dan pintu masuk utama Kepulauan Nusantara, dengan perannya sebagai pelabuhan singgah, terutama bagi para pedagang. Perannya sebagai pelabuhan menjadikan proses historis masuknya Islam ke Malaysia memiliki sejarah yang sama dengan masuknya Islam di kawasan Indonesia. Proses Islamisasi kemudian berjalan dengan kompleks, terutama jika dikaitkan dengan jalur perdagangan sebagai jalur Islamisasi, serta peran dan kolaborasi antara pedagang muslim, dai atau mubalik, dan penduduk lokal. Perkembangan Islam di Malaysia. Pada awal abad ke-20 Masehi, dengan menguatnya kolonialisme imperialisme Inggris di Malaysia, berbagai urusan agama dan adat Melayu lokal di Malaysia berada di bawah koordinasi sultan-sultan. Setelahnya, pada 1948 terbentuk Departemen Urusan Agama di tiap negara bagian dalam. Yang ketiga, pembentukan Departemen Urusan Agama ini turut berdampak pada sikap masyarakat Muslim di Malaysia, yang kemudian patuh pada hukum Islam yang diterapkan. Yang keempat, pengaruh campur tangan kolonialisme Inggris terhadap agama masih dapat terlihat jelas dari pola perkembangan Islam yang bersifat top-down atau instruksional penguasa. Yang kelima, pada perkembangan lebih lanjut, Islam di Malaysia semakin meleset. Hal ini dapat dilihat sejak kebangkitan Islam di Malaysia yang berlangsung pada tahun 1970 dan mencapai puncaknya pada tahun 1980-an. Teman-teman lihat pada gambar yang saya tampilkan di layar ini, hal ini dapat dibuktikan dengan deklarasi pemerintah untuk merevisi sistem hukum nasional agar lebih selaras dengan hukum Islam pada tahun 1978. Selanjutnya diikuti oleh penyediaan infrastruktur dan institusi-institusi seperti Bank Islam, Asuransi Islam, pembentukan kelompok sumber daya Islam, pembangunan sekolah guru Islam, pendirian Universitas Islam Nasional. Selanjutnya, dukungan pemerintah terhadap Islam dapat dilihat dari perkembangan besar-besaran pusat Islam di Putrajaya, serta intensifikasi program-program dan kegiatan keislaman melalui lembaga itu. Dukungan dari negara dan pemerintah terhadap perkembangan Islam. Faktor penting lainnya yang turut menyebabkan kuatnya citra dan nuansa Islam di dalam masyarakat dan politik Malaysia adalah sikap dan respon UMNO serta pemerintah terhadap menguatnya etos dan kesadaran Islam dalam masyarakat. Yang kedua, dalam hal ini pemerintah secara jelas telah memperlihatkan kebijakan akomodatif dan pro-Islam tidak hanya yang bersifat infrastruktural, tetapi juga yang bersifat infrastruktur dan kultural. Yang ketiga, sikap akomodatif pemerintah secara jelas dapat ditunjukkan dengan berbagai kebijakan yang memperlihatkan sikap mendukung Islam dengan melakukan program Islamisasi dan penerapan nilai-nilai Islam yang menelan biaya relatif besar.
Peranan Islam dalam kehidupan sosial budaya di Malaysia. Islam sebagai ajaran agama yang pemeluknya diyakini sebagai agama yang sempurna, membuat bangsa Melayu atau Malaysia kemudian memilih Islam sebagai dasar dalam kehidupan sosial budayanya. Beberapa faktor yang menjadikan hubungan antara identitas Islam dan Melayu menjadi sedemikian erat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kesamaan sifat antara kondisi mental dan psikologis bangsa Melayu Malaysia dengan ajaran Islam, di mana kesamaan ini berupa pengalaman nilai perilaku yang lemah lembut, harmonis, dan universal. Yang kedua, kemudahan dalam memahami ajaran Islam. Islam diyakini sebagai ajaran yang rasional dan sesuai dengan sifat dasar alamiah manusia. Yang ketiga, universalitas Islam yang tidak membatasi ajaran pada suatu bangsa tertentu, namun mencakup seluruh manusia yang berdasar pada persaudaraan kemanusiaan atau ukhuwah. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.